Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik TPA Gubernur pada hari ini kita akan belajar tentang Nabi dan Rasul mujizat. Jadi kalau yang sebelumnya kita sudah menghafal 25 nama Nabi ini bersama Kak Asa. Pada pagi hari ini, nanti uploadnya pagi dan malam bebas ya. Kita belajar mujizatnya. Jadi nggak terlalu panjang ya. Jadi sekilas saja mujizat Nabi ini apa. Nah, sebelum kita membahas mujizat, ini kan ada Nabi dan Rasul. Apa sih perbedaan Nabi dan Rasul? Kak Dwi, perbedaan Nabi dan Rasul apa? Nabi itu diutus hanya untuk kaumnya saja, untuk dirinya sendiri maksudnya. Oh iya. Sedangkan Rasul itu diutus untuk kaumnya, untuk membenarkan ajaran sebelumnya. Itu perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau jumlahnya Nabi ada berapa? Nabi. Kalau jumlahnya ada 21 Nabi. Seluruhnya. Semua Nabi di dunia ini. Oh, ada Ribuan ya, ada banyak lah. Ya. Jadi yang Nabi itu jumlahnya ribuan. Jadi sejak manusia pertama sampai Nabi Muhammad itu ribuan. Tapi kalau Rasul itu jumlahnya hanya 25. Nah, supaya kita merujaah yang kemarin lagunya, ya Kak Asa akan menyanyikan lagi supaya kita ingat nada lagu dari Nabi dan Rasul ini. Nah, baiklah, kita coba ya bersama-sama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub dan Yusuf, Ayub, Zulkifli dan Syuaib, Musa, Harun dan Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus dan Zakaria, Yahya, Isa dan Muhammad. Seperti itu ya. Semoga adik-adik masih ingat semuanya. Ya, karena lagunya enak, jadi semoga bisa hafal. Nah, langsung ke mujizat. Apa itu mujizat? Mujizat adalah mukjizat adalah sesuatu yang keluar atau sesuatu yang tidak biasa atau keluar dari kebiasaan manusia. Luar biasa. Luar biasa artinya keluar dari adat kebiasaan manusia. Yang itu nggak bisa diterima oleh akal atau tidak biasa dilihat, itu biasanya yang dinamakan mukjizat. ya, mujizat. Fungsi dari mujizat Kak Asa apa saja? Fungsi mujizat misalkan untuk menunjukkan itu benar-benar Nabi atau Ya mungkin seperti itu, untuk memperlihatkan kepada manusia bahwasanya mukjizat itu perlu diketahui hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya saja, kita yang lain. Itu gunanya untuk meyakinkan kepada manusia bahwa dia itu adalah Nabi dan Rasul, atau selain itu juga mukjizat berfungsi sebagai tanda, sebagai tanda yang ada pada diri dan Rasul. Nah, seperti itu. ya. Jadi kalau ada orang yang memiliki mujizat pada saat itu menunjukkan bahwa orang ini adalah Nabi atau Rasul. Nah, perlu diketahui juga bahwa semua Nabi dan Rasul itu laki-laki, tidak ada yang perempuan ya. Jadi laki-laki semua. Kemudian fungsi mujizat lagi tambahan. Mujizat itu dari kata ajaza yang artinya melemahkan.
Jadi fungsi dari mukjizat adalah melemahkan musuh-musuh Nabi. Contohnya Nabi Musa. Nabi Musa punya mukjizat tongkat jadi ular. Ular ini untuk melemahkan ularnya Fir'aun. Jadi nanti banyak akan kita jelaskan tentang mukjizat. Lalu saja Nabi Adam. Nabi Adam ini kita tahu bersama adalah nabi yang pertama. Kemudian mukjizatnya apa saja? Untuk mukjizat Nabi Adam tidak tertulis secara jelas di cerita atau di kisah Israiliyat. Akan tetapi Nabi Adam memiliki keutamaan. Salah satunya adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah di muka bumi ini. Ya. Dan tidak ada yang bisa membantah sekalipun itu malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan Adam ini. Dan ketika malaikat itu membantah Allah, kenapa harus menciptakan manusia yang hanya manusia? Allah tidak menjawab dengan sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi Allah hanya mengatakan aku lebih mengetahui daripada kamu. Itulah Nabi Adam. Dan tentunya juga kelebihan Nabi Adam ini adalah dia diciptakan tanpa bapaknya dan ibu. Dia langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Begitu pula istri beliau yang diciptakan dari tulang Rusuk kiri ya. Itu kelebihan yang mungkin. Ya. Kemudian apakah benar kalau Nabi Adam itu tinggi? Kalau tinggi seberapa kira-kira? Ya, kalau menurut kami Nabi Adam benar tinggi seperti orang-orang pada waktu itu tingginya. Tetapi tidak secara jelas kalau saya pribadi terkait dengan tingginya Nabi Adam. Ya. Jadi manusia itu dari awal Nabi Adam sampai sekarang kadwi manusia ya. Jadi tingginya itu menyusut. Awalnya Nabi Adam kalau nggak salah itu 30 hasta, tinggi pohon kelapa lah, tinggi lama-lama kecil sampai sekarang. Kemudian Nabi Idris, jadi tidak semua nabi itu mukjizatnya tercantum di Al-Quran ya. Jadi kami mencari sumber-sumber lain dalam kitab-kitab hadis yang menyebutkan mukjizat Nabi. Nah, kalau Nabi Idris apakah ada mukjizat? Nabi Idris juga tidak diketahui secara jelas mukjizatnya. Tetapi Nabi Idris ini memiliki keutamaan. Keutamaannya adalah Nabi Idris adalah nabi yang cerdas, yaitu nabi yang pertama kali bisa menulis, bisa menghitung, bisa mengetahui ilmu perbintangan, kemudian bisa menjahit. Itulah Nabi Idris. Dan Nabi Idris juga ini merupakan keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Kemudian Nabi Nuh apakah? Kalau Nabi Nuh ada ya? Ya, kalau Nabi Nuh tentunya ada. Bahkan sekarang itu banyak dibuat filmnya ya. Ada yang judulnya karena namanya orang Barat yang menyebut jadi Noah ya. Seperti mungkin ya yang seperti sering kita dengar mukjizat Nabi Nuh ini adalah ketika beliau berdakwah tidak semua dan hanya sedikit sekali yang menerima dakwah beliau, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya kepada umatnya yang tidak mau beriman tersebut. Maka ketika itu Nabi Nuh alaihissalam dia membuat kapal ya, yang mana itu tentunya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia membuat kapal yang besar dan di situ dia masukkan seluruh umatnya yang beriman. Dan seluruh ya ada riwayat yang mengatakan bahwa binatang pun juga ikut masuk ke dalam kapal tersebut. Nah, maka beliau dan kaum yang beriman itu selamat daripada banjir bandang yang menimpa tempat beliau berada itu. Itu yang paling dikenal ya. Tapi ada yang tidak ikut naik kapal, Ya, yaitu istrinya, istri dan dan anaknya, si Kan'an. Kan'an. Terus Nabi
Yakub diutus kepada kaum Ad-nya. Kaum Ad yang mereka itu hidupnya bermewah-mewahan dan tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bersyukur. Nah itu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada kaumnya Nabi Hud selama 7 hari 7 malam. itu dengan panas yang berkepanjangan, terus ada awan hitam, badai gurun, petir dan lain sebagainya. Itulah Nabi Hud dengan dakwanya kepada kaum Ad. Kemudian Nabi Saleh. Nabi Saleh ini Nabi Soleh, Nabi Saleh itu mujizatnya unta betina lahir keluar dari batu. Jadi Ketika beliau membungkuk gitu. ya ditepuk batu keluar unta. Jadi kalau di Saleh Merapi itu banyak unta. Namun tahunya kan ketika itu keluar unta betina, cuman betinanya itu kan betina ya, pasti dia susunya ada. Tetapi Nabi Saleh melarang untuk susu tersebut kalau umatnya, tapi umatnya tidak mau mendengarkannya. Akhirnya Allah menurunkan azab kepada kaumnya. Karena itu sebagai bentuk ujian ya dari Allah kepada kaumnya Nabi Soleh agar tidak minum susu untuk betina tersebut. Ya. Jadi begitu adik-adik 5 nabi. Lanjut ya. Kita singkat saja karena sudah 10 menit. Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini banyak mujizatnya. Yang pertama jelas tidak terbakar api. yang kedua Kedua itu menyembelih anaknya. anaknya Ismail. Oh iya, Ini anaknya nanti diganti sama kambing. mimpi Kemudian yang itu ya, mimpi yang apa namanya? Mimpi yang benar. dia Itu kan atau ya Sofi. mimpi yang benar. Ya. Jadi Nabi Ibrahim ini punya julukan Abul Anbiya. Jadi bapaknya para nabi. Dari Nabi Ibrahim nanti lahir Nabi Ismail, Nabi Ishak, kemudian bawahnya lagi Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, sampai Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ibrahim. Jadi julukannya bapaknya para nabi, Abul Anbiya. Kemudian Nabi Lut. Nabi Lut ini mujizatnya Itu diutus di kaum Sodom. Kaum itu yang suka laki sama laki-laki. Akhirnya diturunkan azab pada kaum Sodom dengan hujan batu. Itu Nabi Lut itu lari dan berhasil menyelamatkan diri, dan dengan syarat tidak boleh menoleh ke belakang. Salah satunya adalah istrinya Nabi Lut, yang ketiga itu menoleh ke belakang hingga juga termasuk penahan. Kemudian Nabi Ismail ini mujizatnya Air Zam-Zam. jadi dia air zam-zam ketika masih bayi kakinya keluar air zam-zam. Kemudian yang kedua disembelih tidak, jadi sembelih digantikan sama domba. Yang ketiga membangun Ka'bah bersama bapaknya Nabi Ibrahim. Jadi berdua membangun Ka'bah. Kemudian Nabi Ishak ini saudaranya Nabi Ismail, satu ayah. Nabi Ishak mujizatnya adalah sudah tua tidak memiliki anak, kemudian ketika sudah tua sekali memiliki anak, 2 anak. Kemudian Nabi Yakub. Nabi Yakub mujizatnya apa? Yakub itu bapaknya Yusuf ya. Yakub bapaknya Yusuf. Yang Nabi Yakub ini buta karena menangis anaknya diisukan meninggal. Padahal diterkam adikku serigala. Isunya ya diterkam serigala, padahal tidak. Kemudian Nabi Yusuf. Wah, Nabi Yusuf nih kasar ya, pengalaman. Nabi Yusuf Nabi Yusuf ya, mujizatnya tentunya
beliau adalah orang yang bisa disebut apa, tampan ya, tampan. Kemudian beliau juga menjadi apa, waktu itu bendaharanya Raja Mesir dulu ya, Firaun dulu di zaman beliau. Nah, yang mana ketika jadi bendahara itu beliau apa? Sebelum itu juga beliau diuji, ya dimasukkan ke dalam sumur, macam-macam, Ya, banyak. Ya dimasukkan ke penjara. Kemudian dia menakwil, Ya, menakwil mimpi. Mujizatnya Nabi Yusuf ya, bisa menafsirkan mimpi. Bapaknya itu juga bisa menafsirkan mimpi. Mimpinya Nabi Yusuf yang pertama itu melihat 12 bulan sama 12 bulan ditambah satu matahari, satu bulan sujud kepadanya. Matahari itu Nabi Yakub bapaknya, bulan itu ibunya. 11 bulan. Nah, 11 bulan ini saudaranya. Kalau 12 kan sama Nabi Yusuf. Jadi saudaranya seperti adiknya si Bunyamin, anak ke-12 sama kakaknya, pada akhirnya mengikuti Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Ayub ini diberikan kesabaran. ya, Kesabaran luar biasa. Karena Nabi Ayub juga bisa disebut sebagai nabi yang paling menderita. ya. Karena berbagai cobaan yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Ayub, tetapi kesabarannya yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub awalnya kaya, diambil kekayaannya, punya anak banyak, diambil semua anaknya, punya kesehatan, diambil kesehatannya, tapi Nabi Ayub tetap bersabar. Kemudian Nabi Zulkifli, ini sedikit riwayat ya. Nabi Zulkifli itu julukan. Zulkifli artinya orang yang memiliki tanggungan untuk beribadah. Jadi Nabi Zulkifli ini ikut sayembara. Jadi ada raja yang pengen pensiun, mengumumkan sayembara, siapa yang bisa ibadah sepanjang malam, dia bisa jadi raja. Nah, Nabi Zulkifli menyanggupi syarat itu dan menjadi raja. Dan Nabi Zulkifli juga ada anaknya Nabi Ayub alaihissalam. Iya, anaknya Nabi Ayub yang selamat ya. Yang selamat. Next, kita dulu. Nabi Syuaib ini apa ya? Nabi Syuaib sedikit ya. Nabi Syuaib sedikit ya riwayatnya, jadi mujizatnya kurang diketahui. Lanjut Nabi Musa. Nabi Musa ya banyak sekali. banyak ya. Tongkat Yang kita sebutkan tongkat yang berubah jadi ular. ya, tongkatnya bisa jadi ular, kemudian bisa membelah laut, dan bisa waktu dipukul ke batu fasfajarat 12 mata air keluar. Kemudian kitab Ya, Nabi Musa punya kitab Artinya itu paling mujizat paling besar dari Musa alaihissalam adalah kitab Taurat. Taurat. Lanjut Nabi Harun. Nabi Harun ini saudaranya Nabi Musa. Kalau Nabi Musa ini orangnya tegas, Nabi Harun lemah Lembut, dan beliau adalah orang yang mudah cara, ya, pintar bicara. mudah bicaranya, ya, berbicara Nabi Musa Kalau alaihissalam. Nabi Musa agak susah bicara. Kemudian Nabi Daud, mujizatnya Nabi Daud ya menggunakan besi, kemudian suaranya yang merdu, suaranya bagus sekali. kemudian dia telah mengalahkan Ya, raja mengalahkan Jalut. ya, Jalut bahasa Inggrisnya Goliat. Jadi ukurannya besar ya. Jadi kisah-kisah menyebutkan Daud mengalahkan raksasa. dan kitabnya Punya kitab juga Nabi Daud, yaitu Zabur. Zabur ini banyak dinyanyikan ya, cara membacanya di Pujian. ya, di pujian, Pujian. syair. Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud, mujizatnya kaya kaya raya. menguasai seluruh makhluk ya, seluruh makhluk dikuasai. Orang paling kaya sepanjang sejarah itu Nabi Sulaiman. Bahkan sampai jin pun menjadi pembantu ibu Ya, pembantunya. beliau juga bisa berbicara pada binatang.
angin Angin bisa dikendalikan. dikendalikan oleh Sulaiman. Kemudian Nabi Ilyas, Nabi Ilyas ini kita Iya. cuma kesabaran, dermawanannya. ketika dikejar-kejar orang Bani Israel, Nabi Ilyas pergi ke rumah Nabi Ilyasa. Dia mendapati Nabi Ilyasa sedang sakit. Nah, kemudian berdoa, Nabi Ilyasa sembuh, kemudian jadi asistennya istilahnya. Kemudian Ilyasa ya jadi nabi, kemudian jadi anak juga. Kemudian Nabi Yunus mujizatnya Tidak mati dimakan. ya dimakan ikan Telan ya. ya ditelan ikan paus. Paus besar ya ketika itu. Kemudian beliau akhirnya mengucapkan doa Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, Ya dua-duanya berarti sama. Ya, Karena baru- sama-sama Iya. sama. Kemudian ketika mengucapkan doa itu beliau akhirnya dengan izin Allah dikeluarkan dari perut dan menemukan kaum yang baru yang mau mengikuti dia. Ya, kaumnya sudah beriman juga. Jadi ini kaumnya ini keprank ya. Jadi begini kisahnya sedikit ya. Jadi Nabi Yunus memberi tahu umatnya bahwa 3 hari lagi akan ada azab. Tapi umatnya tidak mau dengar. Sudah hari H-2 masih tidak mau, H-1 tidak mau. Nabi Yunus ini pergi ke kapal, kemudian dimakan ikan. Nah, ketika sudah H-1 sudah mepet banget beberapa jam sebelum azab, semua umatnya beriman. Sadar. Jadi azab tidak jadi turun, kemudian malah Nabi Yunus ini yang dimakan ikan. Kemudian ketika sudah berdoa kepada Allah, kemudian Nabi Yunus keluar. Ketika kembali ke umatnya bingung, kok sudah beriman semua? Karena semua umatnya ini kompak beriman sebelum azab. Nah, Nabi Zakaria tua tadi ya. Ini sama mujizatnya seperti Nabi Ishak, tua tidak punya anak dan akhirnya punya anak. Kemudian Nabi Yahya sedikit ya riwayat. Nabi Yahya ini sedikit riwayat, jadi mujizatnya belum diketahui pasti. Nah, Nabi Isa ini banyak sekali mujizatnya. Yang pertama Membuat tangan dia jadi burung. ya tanahnya jadi buruk. Yang kedua Apa itu mengobati penyakit ya buta dan kusta. yang buta sejak lahir bisa melihat, kusta penyakit kulit bisa sembuh, dan menghidupkan orang mati. Dan paling besar adalah kitab Injil. Kitab Injil ya, kitab Injil. Dan Nabi Isa itu tidak meninggal ya, jadi diangkat. Kemudian Nabi Muhammad SAW ini yang penutup, mujizatnya banyak sekali, sekarang masih ada. Itu di belakangnya Kasa Al-Quran yang kita baca, yang adik-adik baca setiap TPA. Jadi berusaha membaca mujizat dari Nabi Muhammad SAW, mujizat Al-Quran. Selain itu mujizatnya apa lagi? Membelah bulan. Jadi bulan pernah dibelah. Kemudian beliau ketika ingin dibunuh oleh kaum Quraisy itu kaum Quraisy ditutup matanya oleh Allah sehingga tidak melihat. Nggak melihat kalau Ketika ada beliau pergi. Ya. Oh iya. Kemudian Untuk bisa langsung melindungi awan. ya lindungi Allah Ya, ketika itu. ketika pergi ada awan di atasnya. Kemudian Dan juga yang penting apa ketika beliau apa bisa melihat bentuk malaikat Jibril ya asli full ya, asli. bukan samaran. Ya bukan berubah jadi manusia. Berubah pernah, tapi yang asli juga pernah. Kemudian sebentar lagi karena Isra Mi'raj, jadi Nabi Muhammad juga pernah Isra dari Madinah ke Baitul Maqdis, apa namanya? Palestina. Dan Isra kemudian Mi'rajnya ke atas. Terus kembali lagi ke tempat asal dalam satu malam. Iya, satu malam. Dan mendapatkan hadiah sholat. Ya, hadiahnya sholat. Jadi adik-adik, hadiah Isra Mi'raj itu adalah sholat. Jadi di rumah tetap sholat sama bapak ibu, kemudian ngaji, kemudian jadi warisannya Nabi Muhammad SAW
Ya mungkin hanya itu mujizat Nabi dan Rasul. Kalau masih ada pertanyaan atau koreksi bisa disampaikan di kolom